Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal unboxing dan review. Gue dikirimin sama Mi Bro. Ini adalah Mi Bro Watch X1 nih guys. Kira-kira smartwatchnya seperti apa? Buat teman-teman yang tertarik dengan smartwatch ini, nanti link pembeliannya gue simpen di deskripsi di bawah. Sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video reviewnya Mi Bro Watch X1. Let's go! Di bagian kotaknya seperti ini ya. Di bagian depannya di sini ada gambar dari smartwatchnya. Kemudian di sini ada tulisan Mi Bro X1 dan di bagian bawahnya di sini ada bocorannya kalau layarnya itu sudah menggunakan layar AMOLED. Kemudian di bagian kiri dan kanannya di sini ada fitur-fitur unggulan yang ada di smartwatch ini dan di bagian bawahnya di sini ada spesifikasi singkat dari smartwatchnya nih guys. Langsung aja kita unboxing nih guys. Karena ini unit pinjaman ya. Jadi di dalamnya tuh mungkin nggak selengkap kalau teman-teman nanti beli produknya langsung gitu ya. Nah, di dalamnya di sini udah ada smartwatchnya ya. Seperti ini smartwatchnya kita simpen dulu. Di dalamnya lagi di sini ada ini aja nih, kabel. Di sini ada kabel chargingnya ya. Kabel chargingnya seperti ini ya. Magnetik seperti ini berbentuk bulat, di ujungnya ada USB Type A seperti ini guys. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman beli smartwatch ini pasti ada buku atau kayak kertas manual petunjuk cara penggunaan gitu ya. Tapi karena ini unit pinjaman sekali lagi, jadi kita review aja langsung smartwatchnya nih guys. Ini dia smartwatchnya Mi Bro Watch X1. Pertama kali gue pegang ya, smartwatchnya tuh lumayan solid ya. Dan lumayan kokoh kalau misalnya kita pertama kali pegang ya. Di bagian depannya, di bagian mukanya, di sini ada warna abu-abu ya di bagian bodinya. Dan juga ada warna hitamnya juga. Jadi dia two tone ya, abu-abu dan hitam. Dan di bagian pinggiran dari bezelnya ini ada aksen-aksen kayak tanda panah gitu berwarna merah. Dan di sini ada tulisan water resistant. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada dua tombol ya. Bagian atasnya di sini ada tombol home dan juga ada tombol sportnya nih guys. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada tulisan AI Watch. Kemudian di bagian samping kanan di sini ada tulisan 5 ATM juga ya. Jadi menandakan bahwa smartwatch ini sudah anti air. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada sensor-sensor dan juga di sini ada magnetik untuk chargingnya. Pertama kali gue pegang strapnya itu kerasa banget kalau strapnya ini lumayan tebal dan lumayan premium ya. Dan kalau menurut gue ini lumayan oke sih build materialnya. Untuk ukurannya sendiri strapnya ini 22 mm ya. Dan di strapnya ini sudah ada quick release-nya. Jadi kalian bisa gonta-ganti dengan mudah ya. Kalau misalnya kalian pengen ganti strapnya mungkin pakai yang leather atau warnanya mau diganti gitu ya. Jadi gampang banget nih digonta-gantinya. Kemudian di bagian buckle-nya di sini materialnya terbuat dari stainless steel ya. Kalau menurut gue ini udah cakep banget nih smartwatch-nya. Secara dimensi ya untuk ukuran dari smartwatch-nya sendiri ini 45 mm ya. Ketebalannya itu sekitar 12,8 mm dan juga kalau misalnya kita ukur lebarnya ya di bagian sampingnya itu 47 mm. Untuk beratnya sendiri ini 49 mm ya termasuk dengan strapnya. Kalau menurut gue ini udah lumayan pas ya, nggak terlalu keberatan dan juga nggak terlalu ringan nih guys. Sekarang kita coba aja kira-kira seperti apa feels-nya. Nah, pergelangan tangan gue ini lumayan cukup lebar ya. Jadi smartwatch ini karena emang ukurannya tuh lumayan besar, 45 mm. Jadi di pergelangan tangan gue tuh lumayan pas sih. Di bagian strapnya ini juga lumayan pas, bagian bodinya juga lumayan pas gitu ya. Fitur rest to wake-nya juga ini bekerja dengan sangat cepat ya. Jadi kalau menurut gue ini nggak ada masalah lah untuk fitur rest to wake yang ada di smartwatch ini. Untuk layarnya sendiri, smartwatch ini sudah terbuat dari AMOLED ya dengan ukuran 1,3 inch. Layarnya kalau menurut gue ketajaman gambarnya itu cakep banget ya dan warna hitamnya itu benar-benar hitam pekat karena memang sudah menggunakan panel AMOLED nih guys di smartwatch ini. Tapi memang layarnya tuh nggak full ya, jadi masih ada sedikit ruang di bagian sampingnya. Untuk baterainya sendiri smartwatch ini dibekali dengan baterai 350 mAh dan bisa bertahan up to 14 hari nih guys. Dan tentu saja smartwatch ini sudah ada garansi resmi dari Mi Bro selama 1 tahun ya guys. Untuk aplikasinya sendiri smartwatch ini menggunakan Mi Bro Fit ya, jadi kalian bisa langsung download aja di Play Store atau di App Store nih guys. Sekarang kita bahas kira-kira di dalam smartwatch-nya ada fitur apa aja nih guys. Let's go. Kalau misalnya kita swipe down ya, di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian pilih ya. Di sini ada menu setting ya. Kalau misalnya kita klik di sini bisa setting raise to wake-nya. Kemudian di sini juga ada always on setting ya. Jadi smartwatch ini menggunakan metode semi always on display ya. Jadi always on display-nya itu nggak nyala terus. Jadi bisa kalian setting mulai dari 3 menit sampai 20 menit nih guys. Jadi always on display-nya maksimal cuma 20 menit ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada brightness. Kemudian di sini juga ada off time ya. Untuk
Untuk screen off time-nya sendiri kalian bisa setting yang mulai dari 5 detik sampai 30 detik nih guys. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada health reminder, kemudian di sini ada heart rate warning. Ya, jadi bisa kalian settingnya heart rate warningnya untuk mode sport, resting, dan sleep mode-nya. Kalian bisa setting sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman semua. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada language. Kita cek apakah ada bahasa Indonesia dan ternyata tidak ada ya guys. Untuk pilihan bahasanya sebenarnya banyak ya. Ada bahasa Inggris, bahasa China, bahasa Jepang ya, bahasa Portugis. Tapi sayangnya belum ada bahasa Indonesia nih guys. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada settingan untuk tombol sport ini ya. Jadi tombol sportnya itu bisa kalian ganti ya. Ganti exercise data, kemudian heart rate monitor, blood oxygen ya, sleep monitoring, pressure, dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada vibration, kemudian di sini ada do not disturb, kemudian ada power saving juga, shutdown, restart, kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada about nih guys. Kalau misalnya kita klik di sini ada device name-nya yaitu XPA W005. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada factory reset. Untuk settingannya sebenarnya ini udah lumayan banyak ya yang bisa disetting di smartwatch-nya langsung. Kemudian masih di menu swipe down yang tadi ya. Di samping dari button setting tadi di sini ada shutdown, kemudian di sini ada do not disturb, kemudian di sini ada brightness, kemudian di sini ada lock, kemudian di sini juga ada power saving ya. Kemudian juga di sini ada Find My Phone nih guys. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, di sini akan masuk ke message notification. Kemudian kalau misalnya kita swipe left dan juga swipe right, di sini akan masuk ke beberapa widget ya, seperti heart rate monitor. Kita langsung cek aja kira-kira heart rate monitornya seperti apa nih guys. Kemudian di sampingnya di sini juga ada weather nih guys. Kemudian di sampingnya lagi di sini ada menu data seperti ini. Kalian juga bisa menambahkan widget yang lain ya guys. Untuk mengganti watch face-nya kalian cukup tekan dan tahan aja di bagian home screen seperti ini. Di smartwatch-nya langsung di sini ada 5 pilihan watch face yang bisa kalian pilih. Kalau misalnya dirasa kurang kalian juga bisa pilih watch face-nya ada di aplikasinya Mi Bro Fit. Di situ banyak banget pilihan watch face-nya dan juga bisa di custom menggunakan gambar atau foto yang kalian mau nih guys. Sekarang kita langsung masuk aja ke menu utamanya, kira-kira ada apa aja nih guys. Di menu utamanya ini di paling atasnya di sini ada sport ya. Kalau misalnya kita klik di sini ada 38 mode olahraga yang bisa kalian manfaatkan. Lumayan banyak ya mode olahraganya seperti swimming, basketball. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada exercise data. Kemudian di sini juga ada heart rate monitor dan blood oxygen nih guys. Langsung aja kita tes kira-kira seperti apa sih sensornya. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada sleep report. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada pressure. Kemudian juga di sini ada breath exercise. Kemudian juga di sini ada MET. Kemudian juga ada musik controller nih guys. Jadi kalian bisa mengatur video atau musik yang sedang di play di handphone kalian menggunakan smartwatch ini. Untuk pengaturannya juga ini lumayan lengkap ya. Kalian bisa memplay, menext, mempreview dan juga menaikkan dan menurunkan volume dari smartwatch ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada timer. Di bagian bawahnya lagi di sini ada find phone, message notification, stop watch, kalkulator, weather, dan setting. Jadi udah seperti itu aja ya fitur yang ada di smartwatch ini. Menurut teman-teman gimana nih smartwatch Mi Bro X1 ya? Kalau misalnya teman-teman punya pendapat tentang smartwatch ini, kalian bisa langsung tulis pendapat atau komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue smartwatch ini bisa kalian pertimbangkan ya buat teman-teman yang lagi cari smartwatch budget yang sudah memiliki layar AMOLED dan cakep seperti ini. Kalau menurut gue ini bisa dijadikan salah satu solusinya nih. Nah guys, mungkin cukup sekian review kita tentang Mi Bro Watch X1. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.